Jacques Derrida 1930 sampai 2004 adalah seorang filsuf Prancis yang dianggap sebagai tokoh penting post-strukturalitis postmodernis. Derrida lahir dalam lingkungan keluarga Yahudi pada 15 Juli 1930 di Aljazair. Pada tahun 1949, ia pindah ke Prancis di mana ia tinggal sampai akhir hayatnya. Ia kuliah dan akhirnya mengajar di École Normale Supérieure di Paris. Derrida pernah mendapat gelar doktor honoris causa di Universitas Cambridge. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pada 2004. Derrida bisa dikatakan seorang penerus Heidegger yang sama-sama mengkritik rasionalisme Barat. Gaya mengkritiknya sering disebut gaya yang tak lazim dalam berfilsafat, seperti menghindari upaya argumentatif dalam membangun proyek filsafat, bermain alusif dan literer. Usaha mengkritiknya ini menghasilkan suatu pemikiran bahwa filsafat bukan lagi suatu representasi kebenaran. Bahasa lisan adalah instabil yang tidak memungkinkan lagi lahirnya makna yang berbeda berdasarkan konteks. Baginya segala sesuatu adalah teks dan kenyataan. Filosofis adalah kenyataan tekstual. Awalnya, dekonstruksi adalah cara atau metode membaca teks. Dekonstruksi berfungsi dengan cara masuk ke dalam analisis berkelanjutan yang terus berlangsung terhadap teks-teks tertentu. Ia berkomitmen pada analisis habis-habisan terhadap makna literal teks dan juga untuk menemukan problem-problem internal di dalam makna tersebut yang mungkin bisa mengarah ke makna-makna alternatif. Di pojok-pojok teks termasuk catatan kaki yang diabaikan. Dekonstruksi menyatakan bahwa di dalam setiap teks terdapat titik-titik ekoivokasi, pengelakan dan kemampuan untuk tidak memutuskan indensibility yang mengkhianati setiap stabilitas makna yang mungkin dimaksudkan oleh si pengarang. Dalam teks yang dituliskan, proses penulisan selalu mengungkapkan hal yang dirinya, menutupi hal yang diungkapkan, dan secara lebih umum menerobos oposisi-oposisi yang dipikirkan untuk kesinambungannya. Inilah sebabnya mengapa filsafat Derrida begitu berlandaskan pada teks dan mengapa term-term kunci-kuncinya selalu berubah, karena selalu tergantung pada siapa atau apa yang ia cari untuk dekonstruksi, sehingga titik pengelakan selalu dialokasikan di tempat yang berbeda. Ini juga memastikan bahwa setiap upaya untuk menjelaskan apa itu dekonstruksi harus dilakukan dengan hati-hati. Ada suatu paradoks dalam upaya membatasi atau mengurung dekonstruksi pada satu maksud menyeluruh tertentu. Mengingat dekonstruksi justru berlandasan pada hasrat untuk mengekspos kita terhadap keseluruhan yang lain dan untuk membuka diri terhadap berbagai kemungkinan alternatif. Penjelasan ini berisiko membuat kita semakin sulit memahami pemikiran Derrida. Adanya perbedaan yang lebar dan diakui meluas antara karya-karya awal dan karya-karya terakhir Derrida juga menjadi contoh yang jelas bagi kesulitan yang akan muncul jika kita menyatakan bahwa dekonstruksi mengatakan ini atau dekonstruksi melarang itu, namun ada ciri tertentu dan dekonstruksi yang bisa kita lihat misalnya keseluruhan upaya Derrida dilandaskan pada keyakinan tentang adanya dualisme yang hadir dan tak bisa dicabut lagi pada berbagai pemikiran filsafat Barat. Kekhasan cara baca dekonstruktif yang dalam proses selanjutnya membuatnya sangat bermuatan filosofis adalah bahwa unsur-unsur yang dilacaknya untuk kemudian dibongkar bukanlah sekedar inkonsistensi logis, argumen yang lemah, atau premis tidak akurat yang terdapat dalam konteks sebagaimana yang biasanya dilakukan pemikiran modernisme, melainkan unsur yang sedang filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks tersebut menjadi filosofis. Singkatnya, kemungkinan filsafat itu sendiri yang dipersoalkan. Oleh karena itu, dalam metode dekonstruksi atau lebih tepatnya pembacaan dekonstruksi, filsafat diartikan sebagai tulisan dan
Karenanya filsafat tidak pernah lupa kapan transparan pemikiran langsung, sebab setiap pemikiran filosofis tentu disampaikan melalui sistem tanda yang berkarakter material baik grafis maupun fonetis, dan sistem tanda itu tentu juga tak hanya digunakan untuk kepentingan filosofis. Filsafat yang pada dasarnya adalah tulisan ingin melepaskan suatu status sebagai tulisan dan keluar dari kerangka fisik kebahasan yang digunakan. Bahasa ini digunakan sebagai sarana transparan untuk menghadirkan makna dan kebenaran real yang ekstrak linguistik, atau dalam istilah kita tadi, kebenaran absolut, kebenaran yang betul-betul benar. Dalam rekonstruksinya, Derrida menyatakan bahwa makna tidak pernah hadir sepenuhnya, tetapi selalu tertunda. Untuk menjelaskan hal ini, Derrida menciptakan kata Prancis yaitu difference. Bersamaan dengan munculnya konsep difference, perjalanan dekonstruksi metafisika kehadirannya sampai pada suatu titik problematika dan filsafat barat tentang metafor serta relasinya dengan kebenaran. Kekuatan metafor bagi Derrida terletak pada kemampuannya dalam menunda kebenaran yang menjadi sentral sejarah metafisika. Lalu jika kita bertanya dari manakah munculnya metafor, disinilah kita mulai dapat menyadari peranan imajinasi dalam menghadapi metafor itu. Imajinasi adalah kekuatan yang memungkinkan tanda-tanda itu bebas memainkan perannya melampaui logika. Dalam hal ini, Derrida memahami imajinasi sebagai efek dari difference itu sendiri, yang muncul akibat tegangan antara pembatas perspektif dan keterbukaan, juga antara kejelasan makna dan ambiguitas. Pemikiran akan difference merupakan jalan kemungkinan berpikir yang membebaskan tulisan dari interpretasi metafisis, di mana bahasa ditujukan untuk mengekspresikan makna atau kebenaran kehadiran pada dirinya. Difference itu memiliki perbedaan dengan different atau different. Dalam kamus Prancis, kata different mengandung arti berbeda, bertolak belakang, tidak mempunyai kesamaan kata kerja intransitif dan menunda, menangguhkan, memundurkan waktu kerja transitif. Kata different diciptakan Derrida untuk menunjuk bagaimana makna diturunkan dan penundaan dan tidak pernah hadir sepenuhnya, melainkan selalu tertunda postponed. Karena itu different tidak pernah dapat dijadikan objek ilmu pengetahuan, sebab itu tidak tertangkap dengan kehadiran. Dekonstruksi Derrida bermula dari huruf, dan hal ini kita saksikan bagaimana Derrida memanipulasi huruf A pada different untuk memperlihatkan betapa ambigunya sebuah kata yang tampak tunggal dan sederhana. Adanya pemikiran tentang different merupakan suatu keinginan untuk tidak berada dalam metafisika. Dengan kata lain, Derrida berusaha untuk melebihi metafisika, melampaui pemikiran yang ditandai kehadiran. Maka different sebenarnya tidak ada untuk tidak menguraikannya dalam suasana atau kerangka metafisik. Istilah different dapat dibebaskan dalam empat arti. Pertama, different menunjuk kepada apa yang menunda kehadiran. Different adalah proses penundaan yang tidak didahului oleh suatu kesatuan asli. Kedua, different adalah gerak yang mendiversikan, karena different bergerak dalam oposisi terhadap konsep-konsep. Ketiga, different adalah produksi semua perbedaan yang merupakan syarat untuk timbulnya setiap makna dalam setiap struktur. Keempat, different juga dapat menunjukkan berlangsungnya perbedaan antara different. Bagi Derrida juga bukan merupakan suatu asal-usul. Bila demikian, ia akan jatuh pada metafisik. Ia jatuh identitas terakhir yang melebihi semua perbedaan tekstual. Dengan pemikiran ini, Derrida menolak kejadian different sebagai suatu makna transcendental. Different juga menganut seksual menunjuk pada yang lain. Bagi Derrida tak ada identitas terakhir, maka bisa dikatakan bahwa realitis itu menunjuk pada yang
lainnya tidak pernah berhenti atau berakhir di sinilah keadilan Derrida dan filsafatnya. Bagi Derrida tak ada ruang lagi untuk suatu dimensi tak terhingga. Oleh karena itu, dengan lahirnya konsep dekonstruksi tidak berarti bahwa filsafat kehilangan identitasnya, sebab metamor dapat dipakai sebagai paradigma untuk mengkaji persoalan filsafat, irasionalitas dan kebenaran sebagai yang berkarakter tegangan tensional. Dalam hal ini, karakter tensionalitas itu perlu dilihat sebagai tegangan kreatif yang perlu dikaji untuk melihat relevansi filsafat secara baru. Kita sepakat bahwa teori dekonstruksi sesungguhnya mengajarkan satu nilai kebijaksanaan bagi kita untuk selalu bersikap rendah hati, untuk tidak menangani diri dengan sebuah kemapanan konsep atau ideologi. Dekonstruksi mengajak kita untuk tidak cepat berpuas diri dengan sebuah kemampuan, tetapi untuk selalu terbuka terhadap segala kenyataan dunia yang tidak pernah absolut. Realitas selalu ambigu dan imajinasi membuka banyak kemungkinan.